Haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya percaya kita bisa ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan doa saya setiap saudara dimanapun engkau berada, hari ini engkau bisa merasakan ada kesehatan, ada kekuatan, dan ada anugerah Tuhan yang menyertai saudara. Mari sebelum kita akan memulai small group kita kali ini, sehati mari kita akan datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh terhubung kembali melalui small group yang ada ini. Sebelum kami memulai small group kami mengizinkan Engkau Roh Kudus untuk ambil alih seluruh hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami, kiranya semuanya itu Engkau ambil alih. Dan biarlah ketika Engkau ambil alih, kini sepenuhnya turunkan pewahyuan-Mu atas kami, sehingga lewat pewahyuan yang Kau berikan, ada hikmat, ada pengertian, sehingga kami memahami seluruh isi hati Tuhan, dan kami boleh kerjakan semua firman yang Kau ajarkan buat kami hari ini, dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicara Roh Kudus, dan urapi semua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, sukacita boleh berjumpa dengan saudara kembali. Dan di small group kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 prinsip hidup di dalam Yesus. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip ini, dan ketika Anda membaca mungkin engkau akan bertanya, mengapa harus digarisbawahi dengan kata hidup dalam Yesus? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dunia ini ada beberapa prinsip yang tentunya tidak dalam Yesus, tidak berdasarkan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama 3 prinsip hidup di dalam Yesus. Nah, satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa hidup di dalam Yesus itu adalah hidup yang mengandung janji. Ya. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang mengandung janji. Artinya apa? Ketika saudara hidup di dalam Yesus, apapun juga yang engkau perbuat, Tuhan berjanji akan memberikan upah dalam kehidupan kekal, yaitu di sorga nanti. Apapun juga yang engkau perbuat, ya, perhatikan, apapun juga yang kita perbuat, Tuhan berjanji akan memberikan upah di dalam sorga. Amin. Nah, karena sifatnya adalah janji, maka setiap janji atau setiap perjanjian itu pasti akan mengandung syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentu saudara pernah membuat surat perjanjian, bukan? Nah, di setiap perjanjian itu pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila syarat dan ketentuan itu dijalankan dengan baik, maka saudara akan memperoleh sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Oleh karena itu, mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius 6, ayat pertama sampai dengan yang keempat, mari kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 3. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, apa yang kita baca barusan ini merupakan
syarat dan ketentuan yang harus kita hidupi dan kita sebut sebagai 3 prinsip hidup di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menjalankan, menghidupi setiap firman yang diajarkan oleh Tuhan hari ini, maka saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap saudara. Apa prinsipnya? Yang pertama, firman Tuhan berkata begini, jangan melakukan apapun, jangan tujuan untuk dilihat orang. Saya ulangi, jangan melakukan apapun untuk dilihat orang. Mengapa? Karena Tuhan berkata begini, apapun yang kau buat, kalau tujuannya dilihat orang, firman Tuhan berkata demikian, ya, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ada orang yang kadang-kadang rajin ke gereja supaya dilihat orang. Ada orang yang baca Alkitab supaya dilihat orang. Ada orang yang rajin berdoa supaya dilihat orang. Saudara, apapun yang kau buat, kalau tujuannya dilihat orang, firman Tuhan berkata demikian, ya, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau begitu, apapun ya yang engkau perbuat, hendaklah itu engkau perbuat dengan satu tujuan. Bapamu yang di sorga itu melihat dan memperhatikan apa yang saudara buat. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan berkata begini. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah jangan pernah menceritakan apapun yang sudah engkau lakukan kepada orang lain. Apalagi motivasinya adalah supaya dipuji. Wah, di era digital ini memang rasanya agak sulit untuk kita tidak cerita. Karena di era digital ini secara alamiah, secara natural, rasanya ketika kita ingin berbuat sesuatu, rasanya pengen kita ini expose, pengen kita upload, pengen kita tampilkan di sosial media. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah jangan menceritakan. Bahasa lainnya, jangan di-share, jangan diumumkan, jangan dibagikan. Kenapa? Jangan dibagikan kalau motivasinya adalah supaya dipuji orang. Ya, ini prinsipnya. Jadi prinsip yang kedua ini kiranya akan boleh membuka hati. Saya tidak sedang berkata bahwa Anda dilarang untuk update status, Anda dilarang untuk membagikan apa yang bisa Anda bagikan, misalnya pelayanan saudara, aksi sosial saudara, lalu kemudian ditampilkan. Saya tidak melarang atau firman Tuhan tidak melarang, tapi motivasinya itu yang perlu Anda dan saya perhatikan. Apa motivasi saudara? Kiranya motivasimu bukan untuk dipuji orang. Amin. Mengapa? Karena ketika engkau punya motivasi mencanangkan, mengumumkan, membagikan, engkau sudah disebut sama dengan orang munafik. Ya, engkau sama dengan orang yang munafik. Ya, karena engkau pengen mendapat pujian dari manusia. Kiranya apapun juga yang kita perbuat, biarlah itu hanya dipuji oleh Bapa yang di sorga. Amin. Sekarang yang ketiga, prinsip yang ketiga. Dan inilah syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Kita sama-sama baca. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Prinsip yang ketiga, ya, lakukan apapun dengan kualitas yang terbaik. Mana ayatnya ya? Kok nggak ada kata kualitas di sini? Firman Tuhan berkata begini, ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maksud dari ayat ini, mengapa kita harus memberikan sedekah? Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Mengapa kita mesti melayani? Mengapa kita mesti beribadah? Mengapa kita mesti memberi dengan tersembunyi? Kata tersembunyi bahasa lainnya rahasia. Ya, bahasa lainnya lagi private. Tentu saudara pernah mengalami bagaimana saudara memberi secara private. Ya, sudah memberikan dengan sembunyi-sembunyi. Ada orang banyak. Di situ ada 30, 40, 50, bahkan mungkin ada 100 orang. Dan semua orang yang hadir itu adalah orang yang Anda kenal. Tetapi ada orang yang diam-diam, saudara dari rumah membungkus sebuah kado, sebuah pemberian Anda bungkus rapat-rapat, kemudian pemberian itu Anda selipkan di tasnya dan Anda bisikin, Pak, maaf ya, saya bungkus ini, saya berikan ini kepada Bapak dengan sembunyi-sembunyi. Jangan tahu orang lain ya, sebab yang lain enggak dikasih, cuma Bapak yang akan dikasih. Saudara, apa yang Anda rasakan ketika ada seseorang yang Anda kenal, dia datang dan memberikan sebuah pemberian kepada Anda dengan sembunyi-sembunyi? Yang Anda rasakan adalah engkau merasa berharga. Betul? Dan saya percaya itulah pemberian yang terbaik. Karena orang yang memberi dengan sembunyi-sembunyi, itu adalah orang yang tahu betapa berharganya orang yang kau beri itu. Satu ketika, ya, ketika saya dengan istri saya sedang menghadiri sebuah pertemuan, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang saya enggak sangka, dia datang kepada saya. Dia menitipkan 2 bungkus kecil ikan asin. Ya, ketika 2 bungkus kecil ikan asin itu diberikan dengan sembunyi-sembunyi, dia berkata begini, Om minta maaf ya Om, ini saya berikan enggak banyak, cuma sedikit, hanya 2. Lalu dimasukkan tas saya buru-buru. Maaf ya Om ya, karena ini semua orang enggak dapat, cuman Om. Waktu orang itu pergi, saya hanya berkata begini, Tuhan, apa yang mereka berikan, saya bisa beli di pasar. Apa yang mereka berikan, itu tidak terlalu mahal. Tetapi ketika itu diberikan secara rahasia, itu artinya dia memberi secara private. Ya, dia berikan tidak secara meluas, tidak secara umum. Semua orang nggak dapat, cuma saya. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa memberi dan pemberianmu itu sifatnya adalah sembunyi, sifatnya adalah rahasia, sifatnya adalah private. Berarti engkau sedang menjadikan Tuhan itu adalah pribadi yang istimewa dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya Tuhan berpesan apapun yang kau perbuat. Bahkan dalam hal sedekah, biarlah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Sehingga Bapamu yang di sorga yang melihat yang tersembunyi itu. Bapamu di sorga yang melihat yang private itu. Bapamu yang di sorga yang melihat pemberianmu yang spesial, yang terbaik, yang istimewa itu. Alkitab berkata, akan membalasnya kepadamu. Mungkin hari-hari ini Anda sedang berdoa untuk seseorang. Mungkin hari-hari ini Anda sedang berdoa untuk sesuatu. Mungkin hari-hari ini sudah sedang meratap, engkau sedang menangis untuk sesuatu. Bila ratap dan tangismu itu menjadi ratap dan tangis yang private. Ratap dan tangis yang khusus Anda berikan kepada Tuhan. Jangan percaya, ketika engkau melakukan apapun yang terbaik buat Tuhan, yang berkualitas, terbaik bagi Tuhan, Bapamu yang di sorga pasti akan membalasnya kepadamu. Amin. Mungkin engkau sedang berdoa, Tuhan supaya pelayanan ini maju, Tuhan supaya jiwa-jiwa maju, Tuhan supaya pelayan-pelayan Tuhan, supaya gembala sidang menjadi dahsyat, menjadi luar biasa, diberkati, diurapi. Dan engkau enggak canangkan kepada siapa-siapa. Engkau lakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Dengarkan ini.
Bapamu di sorga akan membalas semua yang kau sudah kerjakan. Amin. Kiranya pelajaran ini akan jadi berkat buat setiap saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa sama-sama. Makasih Tuhan buat materi sederhana yang hamba-Mu boleh bagikan hari ini melalui small group ini. Kiranya materi ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Doa kami, kiranya jadikan kami hamba-hamba Tuhan, jadikan kami umat Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan, jadikan kami murid-murid Tuhan yang menghidupi 3 prinsip hidup dalam Yesus itu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menghidupi prinsip ini, yaitu kami mau melakukan segala sesuatu, kami mau melakukan apapun dengan kualitas yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akhirnya ada di bagian sharing dan diskusi kita. Ada 3 hal yang akan kita sharingkan bersama-sama pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran yang kita sudah pelajari malam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dari 3 prinsip ini mana yang paling berkesan dengan saudara? Dan mengapa? Kemudian yang ketiga, silakan saudara menyaksikan, silakan saudara membagikan kepada kita semua tentang kesaksian-kesaksian Anda sebelumnya. Bagaimana ketika Anda menghidupi 3 prinsip yang ada di firman Tuhan ini. 3 prinsip hidup di dalam Yesus Kristus itu. Ya, mungkin juga saudara berkata, oh saya belum menghidupi, tapi saya merasakan waktu saya tidak menghidupi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, sudah bisa bagikan, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat berdiskusi, selamat membagi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai berjumpa di small group kita yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.